with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiza Ramadhani dalam laporan praktikum agroklimatologi. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ramadhani dengan NIM 2502016 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang. Kemiringan lahan adalah tingkat perbedaan tinggi permukaan tanah antara satu titik dengan titik lainnya dalam jarak tertentu. Kemiringan biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Pengukuran kemiringan lahan penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, teknik sipil, kehutanan, konservasi tanah, dan perencanaan wilayah. Dalam praktiknya, kemiringan lahan menunjukkan seberapa curam suatu permukaan tanah. Semakin besar nilai kemiringannya, maka semakin curam kondisi lahannya. Informasi ini digunakan untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan, resiko erosi, sistem drainase, hingga perencanaan pembangunan. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan dan menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah altimeter, apnei-klinometer, dan sepatu lapangan. Cara penggunaan altimeter. Untuk memulai memakai altimeter, nyalakan alat terlebih dahulu dengan menekan tombol set atau tombol tengah beberapa detik. Setelah hidup, tekan tombol ALT atau H untuk masuk ke mode pengukuran ketinggian. Agar hasil pengukurannya akurat, altimeter perlu dikalibrasi sesuai ketinggian lokasi saat ini. Jika Anda mengetahui ketinggian tempat berada, tekan dan tahan tombol set hingga angka berkedip. Lalu, atur nilai ketinggian menggunakan tombol lain dan simpan kembali dengan menekan set. Fitur kompas dapat digunakan dengan menekan tombol kompas. Layar akan menampilkan arah mata angin dan derajat arah. Saat menggunakan kompas, alat sebaiknya dipegang dalam posisi datar dan dijauhkan dari benda logam atau perangkat elektronik agar hasil arah lebih akurat. Jika arah kompas terasa tidak tepat, lakukan kalibrasi dengan menekan dan menahan tombol kompas, lalu putar alat perlahan mengikuti petunjuk pada layar. Tombol history digunakan untuk melihat riwayat perubahan ketinggian atau tekanan udara selama perjalanan. Fitur ini berguna untuk aktivitas pendaki, survei lapangan, atau navigasi alam terbuka. Pengguna juga dapat mengubah satuan pengukuran dari meter ke kaki maupun suhu dari Celcius ke Fahrenheit melalui pengaturan pada tombol set. Agar pengukuran tetap akurat, altimeter sebaiknya dikalibrasi ulang ketika terjadi perubahan cuaca atau saat berpindah lokasi dengan perbedaan ketinggian yang jauh. Cara penggunaan apnei-klinometer. Cara penggunaannya yaitu dengan memegang alat secara stabil pada bagian pegangan. Lalu arahkan lubang bidik atau lensa ke objek yang ingin diukur. Misalnya, puncak pohon, lereng, ataupun bangunan. Setelah objek terlihat tepat pada garis bidik, perhatikan jarum atau skala derajat yang terdapat pada setengah lingkaran alat. Angka yang ditunjukkan pada skala menunjukkan besar sudut kemiringan atau elevasi objek tersebut. Semakin tinggi sudut yang terbaca, semakin besar kemiringan atau ketinggian relatif objek terhadap posisi pengamat. Alat ini biasanya digunakan dalam kegiatan pemetaan, kehutanan, geografi, dan pengukuran lapangan. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok 5, kondisi lingkungan pada titik awal dan titik akhir menunjukkan perubahan yang tidak terlalu besar. Arah mata angin pada titik awal berada di barat laut dengan sudut 282 derajat. Sedangkan pada titik akhir berubah menjadi arah barat dengan sudut 266 derajat. Suhu udara mengalami sedikit kenaikan dari 31 derajat Celcius menjadi 31,1 derajat Celcius yang menandakan kondisi udara relatif stabil dan tetap panas. Jika dikonversikan ke Fahrenheit, suhu udara yang
awal sekitar 87,8 Fahrenheit dan suhu akhir sekitar 88 Fahrenheit. Tekanan udara mengalami penurunan dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA. Penurunan tekanan udara ini dapat dipengaruhi oleh perubahan ketinggian tempat dan kondisi cuaca saat pengamatan. Ketinggian lokasi juga meningkat dari 68 mdpl menjadi 74 mdpl, sehingga terdapat kenaikan elevasi sebesar 6 meter. Selain itu, kemiringan lahan pada titik awal sebesar 45% termasuk kategori yang curam, yang menunjukkan medan cukup terjal dan dapat mempengaruhi aktivitas maupun kondisi lingkungan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya sedikit perubahan arah angin, suhu, tekanan udara, dan ketinggian. Namun, kondisi lingkungan secara umum masih relatif sama. Pembahasan hasil pengamatan kelompok 5 menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan antara titik awal dan titik akhir pengamatan. Pada titik awal, arah mata angin berada pada daerah barat laut dengan sudut 280 derajat. Sedangkan pada titik akhir berubah menjadi arah barat dengan sudut 266 derajat. Perubahan arah ini menunjukkan adanya sedikit pergeseran arah angin atau orientasi lokasi pengamatan di lapangan. Perubahan arah mata angin dapat dipengaruhi oleh kondisi topografi, vegetasi, maupun pergerakan masuk udara di sekitar lokasi. Suhu udara pada titik awal sebesar 31 derajat dan meningkat menjadi 31,1 derajat Celcius pada tingkat akhir. Kenaikan suhu ini tergolong sangat kecil sehingga kondisi udara selama pengamatan dapat dikatakan relatif stabil. Dalam skala Fahrenheit, suhu awal setara dengan 87,8 Fahrenheit dan suhu akhir sekitar 88 Fahrenheit. Suhu yang cukup tinggi menunjukkan bahwa lokasi pengamatan memiliki kondisi cuaca yang panas. Kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang tinggi dan kondisi lahan yang terbuka. Kesimpulan dari hasil pengamatan kelompok 5 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pada titik awal dan titik akhir relatif stabil dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Arah mata angin berubah dari barat laut menjadi barat yang menandakan adanya sedikit perubahan arah angin. Suhu udara mengalami kenaikan kecil dari 31 derajat Celcius menjadi 31,1 derajat Celcius atau dari 87,8 Fahrenheit menjadi sekitar 88 Fahrenheit, sehingga kondisi cuaca tetap tergolong panas. Tekanan udara menurun dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA seiring dengan kenaikan ketinggian dari 68 mdpl menjadi 74 mdpl. Selain itu, kemiringan lahan sebesar 45% menunjukkan kondisi medan yang curam. Secara umum, perubahan data yang terjadi dipengaruhi oleh perbedaan topografi dan posisi lokasi pengamatan. Namun, kondisi lingkungan di kedua titik masih tergolong hampir sama. Berikut adalah dokumentasi pada saat praktikum. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.